episode sebelumnya kita sudah berhasil bagaimana cara membuat responsive navbar yang kita klik dia muncul, kita klik di sini atau di sini dia tertutup. Namun tidak ada transition sebenarnya bisa dibuat juga, cuman ya udahlah kita buat itu menggunakan first party package yang diberikan oleh Tailwind Labs sendiri, yaitu adalah headless UI, completely unstyled, fully accessible UI component. Sehingga Anda lihat seperti ini, ada menu drop down list box, switch toggle. Tetapi itu tidak ada desainnya. Walaupun di sini Anda lihat ada desain, itu hanya disediakan dia ketika Anda ingin lihat contohnya. Namun basicnya dia tidak mempunyai desain seperti yang Anda lihat di bawah ini kan tidak ada desain nih. Nah, oleh karena itu di sini yang ingin saya jelaskan kepada Anda bahwa dia datang cuma dengan React dan Vue.js. Ketika misalnya Anda tidak memakai dua framework ini, Anda bisa menggunakan Alpine.js ketika Anda bermain di HTML ataupun Blade file. Yang mana kurang lebih apa yang dilakukan headless UI ini bisa menggunakan Alpine.js ini seperti yang saya bilang. Ketika Anda membuat transition misalnya, Anda bisa lihat itu tepat pada transition. Ini dia. Karena basicnya si headless UI ini memberikan transition juga untuk kita. Alright, saya akan pergi ke React di sini karena kita menggunakan Next.js. Cara instalasinya mudah sekali. Copy apa yang ada di sini, Anda pergi ke terminal Anda dan Anda Anda paste di sini, Anda enter. Nah, ketika dia sedang melakukan kerjanya, kita bisa lihat apa yang bisa kita lakukan. Ya, di sini ada my dropdown katanya. Kita bisa masukkan ini yang pertama ke dalam navigation mobile ya. Coba pada komponen di sini ada mobile nav kita buat tadi komponennya, kita paste di sini. Nah, itu yang step pertama. Kemudian step kedua, kita buat parentnya itu menu. Masukkan dia ke sini. Namun kelas ini akan tidak terbaca sebelum Anda buat dia aliaskan dia ke dalam div. Contohnya seperti ini. As kita buat di sini div. Kira-kira seperti itu. Baru dia berhasil. Oh ya, saya lagi mengingatkan kepada Anda, jika Anda scroll ke bawah sini, itu sudah tertutup otomatis ya, karena saya memakai auto rename tag by default. Alright, kemudian ada di sini menu button, yang mana itu button kita, ini dia. Nah, kemudian ini bisa kita hilangkan ya, karena ini tidak perlu lagi soalnya. Nah, di sini kita bisa buat, menu button. Seperti itu, dan lihat ini juga berganti. Sekarang ini bisa kita hilangkan juga, dan sekarang ini juga kita bisa kasih kelas karena dia ada basicnya button. Alright, sekarang untuk kontennya ini kita bisa masukkan dia ke dalam menu item. Ya, ini kita copy atau kita tulis saja pun tidak ada masalah untuk itu. Tapi yang jelasnya itu kita masukkan tepat di sini. Menu, ya kita buat di sini items. Items ya, bukan item. Item itu untuk itemnya, tapi items itu untuk item kontainernya. Kira-kira seperti itu. Ini saya cut dan saya akan tutup di sini. Nah, responsive nav link ini bisa kita masukkan ke dalam menu item sepertinya. Oleh karena itu kita pergi ke sana dan di sini kita bisa buat menu itemnya di wrap ya ke sini. Seperti ini, menu item. Alright, sekarang kita refresh di browser, apakah kita mendapatkan error? Refresh. Nampaknya tidak, kita klik menu is not defined. What happened? Oh iya, di sini kita tidak definisikan menunya. Jangan lupa import di atas sini ya. Refresh lagi. Sekarang kita klik dan what happened? Kenapa hilang? Nah, itu masalah yang bisa kita lakukan sekarang. Apa yang terjadi sebenarnya? Ya, di sini masih ada open block hidden rupanya. Sorry, kita hilangkan dulu ini. Kita kembalikan dulu dia harusnya seperti inilah. Kemudian ya di sini masih ada set open, itu hilangkan aja. Use state ini bahkan tidak kita perlukan lagi ketika kita menggunakan headless UI ini. Oke. Sekarang harusnya kita refresh di browser, kita klik, maka dia sudah muncul. Namun ini agak bergerak ya. Anda perhatikan dia bergerak ya. Saya rasa karena ini tidak widthful kali ya. Nah, coba kita buat sini widthful, atau ini kita bisa kasih kelas. As kita bisa buat div dia. Iya, bisa sepertinya. Terus kelasnya kita masukkan ke sini aja sepertinya ya. Daripada double seperti itu, karena basicnya dia juga fragment, jadi kita aliaskan dia ke dalam div. Maybe. Nah, coba kita refresh sekarang. Nah, dia kan sudah di situ, jadi tidak kemana-mana. Dan Anda tahu ketika misalnya Anda tekan escape button, dia tertutup. Ketika misalnya Anda klik di sini, dia tertutup juga. Which is very cool tanpa kita buat secara manual. Itulah kenapa kita menggunakan yang namanya headless UI ini. Dan ini sangat luar biasa sekali, Anda bisa menggunakannya for free, right? Jika kita lihat ke atas tadi, ada transition di sini. Oke, coba kita lihat kodenya apa. Nah, kita butuh di sini transitionnya aja. Kita bisa copy apa yang ada di sini
dan kita bisa paste sebelum menu items. Berarti di sini. Nah, kemudian Anda perhatikan di sini ada transition ya. Tertutup otomatis dia. Dan itu bisa kita cut dan kita tutup tepat di menu items di sini di bawahnya. Oke, sekarang si transition ini bisa kita import dari headless UI juga. Enter, maka dia sudah masuk di sini. Sehingga sekarang kita refresh di browser. Fragment tidak ada. Coba dulu. Ini sebenarnya kita import dari dia aja sih. Kalau ini ya fragment ini, maka dia sudah masuk di sini. Sehingga sekarang kita refresh, kita klik. Wow. Anda melihat di sana navigasinya sangat luar biasa sekali. Escape, hilang. Klik di sini, hilang. Alright, itu yang kita mau. Coba dulu line tadi yang ada di sini. Kita bisa buat ini ke dalam komponennya sebenarnya. Saya buat di sini line, line. Atau kita apa ya? Saya rasa di sini kita butuh itu, atau kita buat saja satu komponen di sini ya. Line atau line ya. Line itu apa artinya ya? Ya garis kan. Saya juga lupa apa arti dari line itu. Coba kita cari dulu ya, Google Translate. Apa namanya tadi? Line. Garis. Ya betul, itu yang kita mau sebenarnya ya, garis. Oke, kita masukkan di sini line ya. Line dari tidak masuk. Oke, import manual aja ya. Nah, di sini kita masukkan line. Oke, refresh. Ya, kita dapatkan line itu. Line ini akan kita buat dulu di sini 200 daripada 300 karena 300 terlalu jelas. Ini kan tak pala, dia jelas, agak cantik dia. Oke. Kemudian saya lupa di sini kita juga sudah mempunyai task yang saya berharap Anda sudah mengerjakannya, tapi jika tidak kita akan menggunakan headless UI untuk itu karena sangat mudah seperti yang saya bilang. Oke. Kita kembali dulu ke main navigation itu ada di hero. Ini dia. Bagaimana ketika ini kita klik ada muncul informasi seperti misalnya itu setting dan sebagainya lah. Oke, coba kita copy aja semua kode yang ada di bawah ya, bukan di situ karena itu sangat messy sekali. Kita copy aja apa yang ada di sini dan kita paste tepat di bawahnya kali ya. Ya, di sini aja dulu kita paste dia. Kemudian untuk active statement ini ada di sini ya. Anda bisa hilangkan itu untuk sementara biar supaya tidak pening kali. Kita masukkan dulu di sini nih ya. Anchor aja kita buat di sini. Seperti itu. Nah, kemudian ini juga Anda bisa hapus dan ini juga Anda bisa hapus sehingga Anda cuma mempunyai seperti itu. Nah, ini dia. Use active render props conditionally style the active item. Kira-kira seperti itunya itu, ya. Nah, sekarang sepertinya ini bisa kita pindahkan kelas yang ada di sini ke sini. Ya kan? Kemudian ini bisa kita cut dan kita paste tepat di sini. Apalagi? Ini kita hilangkan, kita refresh di browser. Menu tidak ada. Coba kita import dulu, enter. Harusnya sudah ada di atas dia. Refresh. Coba dulu kita inspect apa yang terjadi sebenarnya behind the scenes. Oke, coba kita kasih teksnya white. Ya, karena teksnya itu tidak white ya. Jadi by default yang dianggap adalah teksnya itu grade 800, kebetulan mungkin ini 800 juga ya. Ya, ini dia sudah muncul. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana cara style ini kan gitu. Kelas kita buat di sini lagi layaknya seperti yang tadi sih. Jadi kita bisa copy aja apa yang ada di mobile nav ini untuk navbar drop down kontainernya. Ini kita bisa copy dan kita bisa paste di sini. Alright, refresh. Nah, ini dia. Cuman lagi ada yang perlu kita tweak di sini. Seperti misalnya empty ini coba kita hilangkan dulu, MR12 ini kita hilangkan dulu sehingga kita refresh sekarang ini dia. Nah, kita ingin dia relatif sehingga dia tidak keluar dari parentnya lah bisa dibilang. Alright, coba kita buat dulu di sini kelas name. Itu kita bisa buat relatif. Kita buat as di sini menjadi div. Refresh. Ini dia. Nah, sekarang baru bisa kita kasih margin top berapa? Misalnya 4. Refresh, ini dia. Kemudian kita butuh sebenarnya bukan 4 tetapi 8. Mungkin, ya ini yang kita butuhkan. Apalagi yang kita butuhkan pada menu item ini? Kita butuh dia itu PX4. Ya, kita juga butuh sebenarnya responsive nav link ini ya. Kita bisa ambil sebenarnya kode ini. Ya, cuman kita buat aja satu komponen lagi tapi namanya bukan responsive nav link biar supaya nanti jika maintain itu tidak begitu membuat bingung gitu. Drop down link kita buat di sini JS ya, kita paste di sini.
Kemudian di sini kita buat drop down link. Alright, sekarang di sini kita bisa masukkan drop down link. Ya, ini bisa kita hilangkan dan kita kasih href-nya di sini. Seperti itu aja kira-kira. Kemudian drop down link ini Anda bisa import, tapi karena dia tidak muncul, ya kita import secara manual aja. Drop down link. Itu, entah kenapa PS Code itu ya. Sering kali seperti itu. Ya, ini dia. Oke, kemudian apalagi yang kita butuhkan? Ya kita butuh lah kira-kira akun setting, apalagi yang butuhkan. Misalnya dashboard, apalagi misalnya horizon misalnya. Jika ada menu Anda horizon Anda bisa buat di situ. Terus Anda bisa buat line di sini kan? Line, enter, terus dia masuk dan Anda pasti lihat ada line di situ. Very cool. Nah, akun setting saya anggap itu akan fokus ke profil dan di sini ada change password juga dan ini harus huruf kecil aja tuh, kepala huruf besar. Apalagi di sini kita buat, misalnya favorites, ya favorites articles misalnya. Ya apapun yang Anda inginkan lah. Di sini pikiran saya hanya di Parsinta. Jadi ya yang saya bisa lakukan ya seperti itulah. Kemudian Anda buat lagi len di sini, huruf besar ya. Ya seperti itu. Kemudian di sini Anda copy lagi dan Anda buat sini logout, misalnya seperti itulah. Alright, refresh. Ini dia. Wow, very cool, right? Anda klik, Anda close, terus Anda escape juga bisa ya. Ya, escape. Atau Anda klik di sini, juga akan tertutup juga. Bagaimana jika seandainya sekarang kita buat yang seperti di mobile navigation tersebut? Ada transitionnya. Kita bisa copy dan kita bisa paste tepat di hero tadi. Nah, di sini bisa kita paste dia. Sebelum menu itemnya. Kita ambil dulu ini penutupnya dan kita tutup tepat di bawah menu items. Alright, very cool. Dan fragment ini jangan lupa import dulu dari Ria pastinya sehingga sekarang dia seperti ini. Refresh. Oke, transition itu lupa kita masukkan. Jadi Anda bisa masukkan itu di sini langsung ya, transition. Refresh. Oke. Ya, very cool, right? Sebentar saja kita sudah bisa membuat hero yang sudah dipakai nih ya, bukan tidak bisa dipakai gitu. Nah, sekarang bagaimana ketika ini tampilannya di mobile? Kita akan kecilkan dulu, kita klik dan di sini masih sign in sign up. Ya, tidak ada masalah untuk itu sebenarnya sih. Anda bisa pergi ke Navlink ini atau Anda bisa copy dulu apa yang ada di sini. Terus Anda bisa pergi ke mobile nav dan Anda paste tepat di sini. Kemudian kita cek lagi untuk yang ada di sini. If out check, ya. Terus ya kira-kira seperti itu ya. Kemudian ini Anda wrap dulu ke dalam. Ya kalau tidak di wrap dia seperti itu maka dia akan error nantinya. Saya rasa seperti itu. Dia butuh not kalau di Ria ini. Ya. Kemudian di sini ketika misalnya sudah login, apa yang Anda lakukan? Anda bisa mainkan apa yang ada di hero tadi sebenarnya ya. Apa option-option yang ada di situ Anda bisa tarik ke dalam situ. Ya coba copy dulu apa yang ada di sini. Sorry bukan itunya tapi ya ke href-nya juga biar supaya apa? Saya ingin select ininya aja sebenarnya ya, bukanlah semuanya. So kita kembali ke sini. Kemudian kita buat di sini not biar supaya dia tidak error nanti. Jika misalnya tidak dibuat notnya dia error gitu. Nah, kira-kira seperti ini. Oke. Nah, di sini kita bisa buat responsive. Kita masukkan dulu di sini row-nya responsive nav link. Href-nya kita buat aja seperti itu, kemudian kita paste di sini. Wow, very cool. Sekarang kita refresh di browser. Iya ini kira-kira. Namun tidak ada salahnya lah kalau sudah di sini Anda bisa buat misalnya kayak horizon ini tidak perlu lah tampilkan di situ ya. Kayak change password juga lah. Favorit artikel juga tidak perlu. Jadi minim aja sih kalau untuk di mobile ini. Terus yang paling penting di sini Anda tampilkan itu apa? Ya, namanya lah. Atau Anda bisa tampilkan itu tepat di atas akun setting ini. Dan Anda juga bisa buat di sini line-nya. Dan Anda buat di sini out. Ya, out user name. Oke, seperti itu. Refresh. Ya, ini dia. Cool, tapi kita juga butuh len lah di sini. Coba gini kita masukkan di sini dan di sini juga. Refresh. Ya, kira-kira inilah dia. Tapi kelihatan lucu ya ketika dia berada di sini gitu. Tidak ada salahnya jika ini Anda kasih shadow. Sehingga Anda refresh, ya nampak dia ketara ya. Atau Anda buat di sini SM, terus Anda kasih di sini border. Sehingga ya nice.
Begitu juga dengan yang ada di sini sih, Anda bisa lakukan itu karena tidak semua nanti mungkin website Anda yang punya ini gitu. Coba dulu kita kembali ke hero. Di sini kita tambahi shadow SM dan kasih border di sini. Refresh. Ya, ini dia. Memang tidak ketara kalau di dark background, tapi ketika misalnya di putih itu akan ketara seperti yang Anda lihat tadi di sini. Ya. Kemudian apalagi yang perlu kita tweak di sini? Saya merasa pada mobile nav itu ya terlalu kurang kayaknya yang tadi. Coba Anda perhatikan di sini ya. Kayak tidak sejajar antara ini sama ini kan. Memang tidak ketara sih kalau tidak perhatikan kali. Coba kita buat MT3 aja ya. Oke lah. Ya seperti itu aja lah. Jangan jadi kayak nggak setara gitu dia. Sorry itu nampak saya soalnya. Sedikit. Oh iya, by the way saya lupa memberitahu bahwa pada hero ya semua bergantung pada yang ada di sini. Jadi ketika misalnya Anda buat di sini misalnya via blue maybe dia akan kira-kira seperti ini. Jadi itu sebenarnya basicnya adalah gradient ya. Jadi Anda bisa buat blue 900 atau misalnya sky 900, itu terserah Anda. Tadi saya buat di sini slate hanya karena ya cocoknya ke situ gitu. Slate yang cocok dia. Ya kira-kira seperti ini. Atau Anda ingin merubah directionnya juga bisa. Seperti misalnya Anda buat di sini TR, maka dia dari sini ke sini, atau Anda bisa buat R itu adalah tengah-tengahnya. Ya. Jadi kalau misalnya saya buat di sini 500 pasti ketara nih bedanya. Ya, Anda bisa play around with it gitu. BR itu bottom right, atau TR itu top right, atau TL itu top left. BL itu bottom left, kemudian R itu ke kanan. Kalau ke kiri sama aja karena di sini kita tidak ada bedakan ininya ya. Ya kira-kira seperti itulah. Anda bisa bermain dengan ini dengan apa yang Anda inginkan sudah bisa. Ya ginilah nice dia. Tidak perlu tidak norak kali dia kelihatannya. Ada sedikit di sini silau tapi tidak jelas gitu. Oh iya, sebelum saya menutup ini, perhatikan dulu untuk navigation ini. Tambahlah ini 4. Ya, agak besar dia daripada yang tadi. Alright, Anda sudah berhasil membuat hero navigation dan itu responsif. Very cool.